Soksi adalah salah satu pendiri Partai Golkar. Secara historis di negara ini, Soksi itu dilahirkan sebelum Partai Golkar tentu. Dia lahir ketika bangsa ini sedang membutuhkan jalan keluar bagaimana menghadapi ketika itu adanya kekuatan komunis ya. Kekuatan komunis itu begitu kuat dia sehingga sudah hampir menjadi partai politik yang bisa menjadi pemenang pada saat itu. Kalau tidak kemudian ada Soksi bergerak. Nah, dibidani oleh Angkatan Darat, kemudian melahirkanlah satu organisasi kemasyarakatan, Soksi, yang namanya tuh hampir sama dengan Sopsi gitu ya, yang PKI punya. Cuma memang singkatannya dia tidak buruh, tetapi karyawan, Sentral Organisasi Karyawan. Dulu Sosialis Indonesia, tetapi kemudian Sentral Organisasi Karyawan seluruh Indonesia. Nah, di pendiriannya ini memang misi utamanya adalah bagaimana organisasi kemasyarakatan selain organisasi kemasyarakatan yang lain seperti organisasi keagamaan pada saat itu, ini betul-betul didirikan dalam rangka menghadapi apa yang dilakukan oleh komunis PKI pada saat itu. Nah, luar biasa memang ketika dia didirikan, dia dibidani Angkatan Darat, memang pada saat itu Panglima Menteri yang Angkatan Daratnya Jenderal Ayani memerintahkan kepada Mayor masih waktu itu, Pak Suhardiman, untuk membentuk yang namanya gerakan organisasi kemasyarakatan itu. Dan dia berkembang luar biasa, sehingga pada rapat pertamanya pun itu dilakukan, saking besarnya nih organisasi, itu di Istora Senayan. Puluhan ribu massa gitu ya. Nah, keterlibatan kemudian dalam percaturan politik Soksi ini luar biasa. Walaupun dia bukan partai politik, tetapi lobby-lobby politik itu mempengaruhi keputusan-keputusan parlemen pada saat itu. Iya, jadi lobby-lobby politik Soksi itu luar biasa sampai ke sana dan berhasil. Kemudian itulah Soksi. Nah, kemudian ini Soksi ini kan hanya sebagai kekuatan organisasi kemasyarakatan yang tidak berkecimpung di politik. Nah, kekuatan-kekuatan yang bergabung kemudian menjadi sangat besar, akhirnya berinisiatiflah bagaimana kalau ini dijadikan sebagai golongan yang juga bisa melakukan aktivitas politik. Terjadilah kemudian Golkar itu menjadi sekber Golkar. Jadi memang peran Soksi pada saat itu cukup dominan gitu ya. Yang bukan PKI adalah Soksi. Dia berhadapan langsung itu di lapangan dan membentuk, pokoknya apapun yang dibentuk PKI, Soksi juga membentuk. Apakah itu di seniman, apakah itu di wanita, apa saja yang dibentuk oleh PKI ada lawannya dari Soksi. Nah, itu yang dilakukan Soksi, dan kemudian itu tadi ini kekuatan Pak Harto kemudian sampai jadi berkuasa, dan kemudian berinisiatiflah semua tokoh-tokoh pada saat itu, baik dari Soksi, dari kekuatan HMI, dari kekuatan-kekuatan organisasi kemasyarakatan yang lain lah, untuk mencari selain partai politik begitu, sekretaris besar Partai Golkar. Itulah Soksi. Jadi Soksi memang tidak mungkin dilepaskan dengan Partai Golkar. Sehingga banyak sekali
masalah-masalah kekaryaan itu adalah jiwanya itu memang dari Soksi yang itu kan yang sekarang menjadi ikonnya Partai Golkar. Nah, Soksi sebagai pendiri Partai Golkar dan sebagai organisasi yang dibentuk, dihadirkan atau dilahirkan dalam rangka untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, dan kemudian itu juga menjadi jiwanya Partai Golkar begitu. Jadi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ekstrem kiri, ekstrem kanan itu berhadapan dengan Soksi, dan pada saat itu menjadi komitmen juga akan berhadapan dengan Partai Golkar. Nah, karena itulah kemudian organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia memang mulai agak sedikit kesulitan dalam mengembangkan peran masing-masing. Kenapa? Karena partai politik kemudian karena tidak boleh ada underball politik, tentu dia mencoba merubah begitu ya. Dialah kemudian Golkar juga melahirkan beberapa organisasi yang yang didirikan oleh Partai Golkar. Bahkan di pemudanya pun Golkar mendirikan ada sayap perempuan dan sayap wanita begitu. Nah, ini kemudian Kusgoro misalnya, seperti Kusgoro, MKGR. Dulu kita masing-masing ada ruang lingkup yang kita tangani ya, yang berbeda tentu. Dulu kan yang namanya Soksi itu tentu peran politik di Partai Golkar itu Soksi yang melonjak. Bagi Soksi adalah yang paling penting kita mempertahankan agar Partai Golkar ini bisa tetap eksis, gitu, tetap percaya, karena bagaimanapun misi yang diemban Partai Golkar itu sejalan dengan misi yang diemban oleh negara, gitulah. Jadi kita betul-betul tidak ada perbedaan misi antara negara Republik Indonesia dengan Partai Golkar, tidak ada sama sekali. Nah, tetapi apakah kita menyerah dengan situasi seperti itu? Tentu tidak gitu ya. Karena ketika kemudian reformasi kita pemilu kalah, tapi tiba-tiba bisa menang gitu lah. Bang Akbar Tanjung mampu untuk meyakinkan, karena misi Golkar sama dengan misi bangsa ini. Jadi pertaruhan politik kita itu di 2024 ini. Nah, kalau Golkar tidak bisa meyakinkan rakyat bahwa Golkar masih on the track gitu, bersama-sama negara untuk bagaimana menciptakan masyarakat sesuai dengan tujuan kita bernegara, tidak bisa memberi harapan, tidak bisa memperlihatkan keseriusan, tidak bisa meyakinkan masyarakat bahwa Golkar itu adalah pilihan yang terbaik apabila bangsa ini mau tetap eksis gitu loh. Dia tidak ke kiri, dia tidak ke kanan, dia adalah tengah. Saya kok masih yakin Golkar itu masih bisa menang. Karena Golkar itu punya kelebihan banyak. Kelebihan yang paling utama adalah Golkar itu punya jaringan yang paling lengkap. Sampai ke pokar, sampai desa, sampai itu. Kita harus yakin setiap pemilu, apalagi pemilu 2024, jangan jadikan dia menjadi perangnya calon. Tapi jadikan dia perangnya partai. Jadi partai yang mendesain strategi pemenangan. Partai yang mengatur tentang bagaimana menyerang dapil ini, menyerang dapil itu, logistik yang disiapkan dan segala macam. Yang mengatur ritmenya, dirijennya perang itu adalah partai. Jangan biarkan sendiri-sendiri. Jadi artinya apa? Selama kita membiarkan saling menghantam di antara caleg, saling membunuh, jeruk makan jeruk,
menyerang tempat yang sama. Ya, selama itu tidak mungkin kita bisa menambah kursi. Jadi tapi kalau perangnya diatur, kalau kita hanya butuh di satu dapil satu kursi, tidak perlulah kita kemudian suaranya maksimal. Cukup batas, misalnya katakanlah 10 kursi di dapil Jawa Barat misalnya, satu dapil Jawa Barat, 10 kursi. Kalau kita cuma target satu kursi di dapil itu karena memang situasinya sulit, tidak perlulah kita nomor 1. Cukup nomor 8, cukup nomor 7. Artinya dapat. Tidak membuang logistik terlalu banyak, membuang energi terlalu. Ini semua kita pindahkan ke dapil lain yang kita butuh untuk kita serang. Itu kan tidak mungkin dilakukan kalau perangnya caleg. Caleg nggak mungkin mau dong. Tapi kalau perangnya partai, bisa dong. Kau udah cukup nih. Karena kita pasti dapat segitu, udah capek-capek. Kita pindah perang. Bantu. Pada dasarnya semua orang mendapat kesempatan. Bagaimana di DPP bisa kemudian menganggap sesama kader dari manapun dia, dari Soksika, dari yang didirikan atau yang mendirikankah gitu, asal daripada kader ini, kita tidak usah melihat ini kawan atau tidak kawan, tapi yang pasti satu wadah gitu. Satu wadah di Golkar, kita dekat atau tidak terlalu dekat, coba kita tidak usah mempermasalahkan itu. Kalau kita berpikir yang penting partai ini menang. Soal banyak-banyakan kursi yang didapat partai politik. Artinya karena banyak-banyakan kursi, mestinya kepentingan yang pertama dalam pemilu ya. Dalam pemilu, kepentingan yang pertama bagaimana mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya. Nggak peduli kursi itu diambil oleh yang nomor 8, nomor 10, atau nomor 1. Kita nggak boleh peduli. Gerakan semua. Tapi jangan biarkan mereka di satu tempat. Begitu. Berebut di situ saja. Sehingga itunya ini kan banyak sekali. Dan ini ritmenya diatur. Bahkan ada keberpihakan partai. Bagi yang kita suruh berperang di situ, logistisnya kurang, partai mengatur gitulah. Kita harus memenangkan kursi. Jadi kalau kursi itu nilainya nomor 10 misalnya, cukup dengan mengumpulkan 70.000 suara. Sementara nomor 1 itu mengumpulkan 250.000 suara. Kita target 100 ribuan begitu, nggak usah lah dengan target itu. Toh dapat satu kursi juga. Cara melihat, mengkaji dan yang seperti ini harus dimiliki oleh yang namanya komandan perang. Makanya saya bilang bahwa kalau sudah ini menjelang 1 tahun kita sudah menetapkan ada Bapilu ini perang, maka istilah tentara itu sudah pakaiannya pun berubah. Tiap hari sudah pakaian komando dan pekerjaannya itu pemenangan aja, nggak boleh ada pekerjaan lain. Kita punya pasukan di semua tempat. Tidak semua partai politik yang punya pasukan di semua tempat. Makanya yang paling utama, memang paling utama adalah konsolidasi partai. Saya senang kita mulai bagaimana mempersatukan ormas-ormas ini supaya kita bicara. Masing-masing kita bicara. Seperti ini adalah sesuatu yang baik menurut saya. Makanya saya merespon cepat gitu ya. Karena kalau tidak dibiasakan kita berbicara bagaimana yang terbaik. Semualah kita punya one team, kita punya dewan pembina, kita punya semua yang senior-senior kita libatkan. Kita duduk sama-sama kita bagaimana menggali ilmu dari senior-senior itu dan dari kita juga bagaimana. Karena kita juga yang muda-muda juga tentu tahu, juga lebih tahu tentang bagaimana generasi muda itu mau membuka diri terhadap Partai Golkar. Itu yang harus kita kaji terus-terusan. Kita nggak usah terlena dengan situasi. Karena bagi kita pertaruhan. Malah menurut saya kita jangan terlalu terlena dengan situasi politik seperti apapun. Karena target pemilu. Karena pemilu itu yang akan merubah semuanya gitu loh. Yang akan merubah semuanya.
yang akan merubah siapa pemimpin, siapa yang akan menang di parlemen, yang mempengaruhi keputusan-keputusan politik begitu. Ini sangat di depan itu sangat strategis. Jadi ini fokus, harus kritis kita harus berani. Kalau kita tidak berani, ya jangan harap begitu. Karena jangan sampai dugaan politik, hampir semua pakar politik di Indonesia mengatakan Golkar akan jatuh dari nomor 2 menjadi papan tengah begitu kan. Yang bisa artinya kalah sama Gerindra, kalah sama bahkan PKB begitu, padahal dia wilayahnya kecil kan, wilayah itunya, tapi dia bisa banyak. Nah, yang gini-gini, nah itu mengaturnya, tapi perlu legowo ya, tapi saya yakin kalau kita sering bertemu, kalau sering kita diskusikan, sehingga kita punya ada semacam keinginan yang sama untuk memenangkan, kita harus bisa meyakinkan pemimpin untuk wise gitulah. Inilah pemimpin yang wise adalah harus kita berikan masukan terus semua pihak. Makanya saya kemarin di tempat generasi muda saya bilang, saya seneng nih teman-teman muda mau kumpul semua, tidak ada menganggap saya MKGR, saya Foxy, saya nggak ada, kumpul mereka. Ingatkan pimpinan di atasnya, kami aja bisa satu, kok bapak-bapak nggak bisa satu? Maksud saya itu agar supaya ada kesadaran juga, yang tua-tua aja masih ada paksi-paksi. Tetapi oke, nggak ada masalah. Saya bilang paksi-paksi itu wajar, orang punya ini ya itu naluri tersendiri untuk lebih hebat daripada yang lain gitu kan, nggak ada masalah. Tapi khusus dalam konteks Golkar, dalam konteks kita harus sepakat Golkar harus menang. Nah, ketika itu kita mencari solusi bersama. Kita nggak ada masalah. Kita macam-macam pendapat, macam-macam itu, saya nggak ada masalah. Kita nggak ada masalah. Saya sekjen, oke, nggak ada masalah. Walaupun menyakitkan kadang-kadang, walaupun kita agak tersinggung dikit gitu kadang-kadang. Tetapi itu adalah bagian yang mendinamiskan organisasi kita. Kalau semuanya diam, semuanya komando gitu, kan nggak seru juga.